teman-teman pendengar, selamat datang di podcast asik BMSTI. Hari ini kita akan ngobrol satu topik yang mungkin cukup nyentil dan ini adalah topik yang sangat amat menyenangkan jika kita bahas bersama-sama. Dan tentunya topik pembahasan pada hari ini bertemakan organisasi itu tidak penting. Nah, iya banget, topik yang sering banget kita dengar di kampus, apalagi kalau misalkan sudah masuk semester pertengahan. Tapi jangan salah paham dulu ya, di sini kita bukan mau berarti menyerang organisasinya, justru kita mau melihat dari sisi yang lebih jujur dan reflektif. Kenapa sih mahasiswa bisa merasa bahwa organisasi itu sudah tidak relevan? Nah, betul banget. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, ada kata pepatah yang mengatakan, tanpa mengenal kita tidak akan tahu arti kebahagiaan. Untuk itu, perkenalkan aku Natasha. Dan aku Hasna, kita berdua bakal jadi moderator buat membantu jalannya podcast asik BMSTI kali ini. Dan tentunya kita nggak cuma berdua ya kan Teh, melainkan kita akan ditemani oleh seseorang yang mungkin udah nggak asing di dunia organisasi kampus, yaitu Kakang Ketua BMSTAI, Kang Subhi. Say hi dong Kang Subhi. Halo Teh Nata, Teh Hasna, dan juga halo para pendengar setia podcast BMSTI 11 April Sumedang. Meskipun ini baru launching ya, semoga langsung ada yang setia gitu ya. Saya senang banget ya bisa ngobrol bareng di topik yang lumayan menggelitik gitu ya. Tapi menurut saya bahasan ini emang benar-benar urgent dan harus banget dibahas untuk kalangan mahasiswa gitu. Kita juga senang banget akan bisa hadir. Nah, langsung aja yuk kita mulai pada pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama yaitu pandangan tentang organisasi tidak penting. Menurut Kang Subhi, dari mana sih munculnya pandangan tersebut yang mengatakan bahwasannya organisasi itu tidak penting buat mahasiswa? Ini pertanyaan awal ya, teman-teman semuanya udah agak sedikit berat gitu. Menurut pandangan saya ya, dengan mahasiswa yang mengatakan bahwasannya organisasi itu tidak penting, itu statement ataupun pandangan ataupun apalah gitu ya yang mereka katakan itu bukan semata-mata mereka katakan menurut saya gitu. Karena kan kalau mahasiswa itu dilatih untuk berpikir kritis, sedangkan kita ketahui ya berpikir kritis itu banyak indikasinya ya, indikatornya. Ada ketika mendapat informasi itu tidak mudah percaya. Yang kedua, menggali informasi itu sampai ke akar-akarnya. Jadi ketika mahasiswa mengatakan bahwasanya organisasi itu tidak penting, itu bukan benar-benar dia mengatakan secara asbun gitu, mungkin ya asal bunyi gitu, tapi mungkin ada observasi ke organisasi tersebut gitu, yang kemudian mengeluarkan statement bahwasanya organisasi itu tidak penting. Jadi banyak mahasiswa yang tidak merasakan kehadiran organisasi saat mereka menghadapi masalah nyata. Contohnya mungkin UKT ya teman-teman semuanya. Pasti UKT kan Teh Nat sama Teh Hasna juga UKT yang melonjak tinggi gitu. Kemudian fasilitas kampus yang rusak, kemudian atau kebijakan yang akademik yang tidak jelas gitu. Ini adalah salah satu urgensi yang sering kali dicanangkan atau dikeluarkan oleh para mahasiswa. Nah, ketika organisasi tidak mampu bersuara atau tidak punya inisiatif konkret, maka muncullah kesan bahwa organisasi itu tidak relevan. Tapi di sisi lain, pandangan ini juga lahir karena krisis kesadaran kritis mahasiswa. Kita hidup di era instan, semua ingin hasil cepat. Padahal organisasi adalah ruang belajar proses, teman-teman semuanya, bukan hasil. Kalau seorang ingin cepat berprestasi, mereka merasa organisasi terlalu lambat, terlalu ribet gitu ya. Jadi contohnya ketika mahasiswa lebih memilih ikut lomba individu atau konten kreator daripada ikut BEM atau HIMA atau UKM apalah itu yang ada di kampus gitu. Bukan karena mereka anti organisasi. Tapi apa? Tapi karena mereka melihat manfaat langsung dari kegiatan pribadi. Ini tantangan yang luar biasa ya buat kita semuanya, terutama pengurus Ormawa. Bagaimana organisasi bisa menunjukkan manfaat nyatanya tanpa kehilangan nilai prosesnya gitu. Jadi sebenarnya bukan benci ya Kang, tapi lebih adanya rasa kecewa karena ekspektasi itu yang tidak sesuai dengan realita. Mungkin seperti itu ya. Dan terkadang nih setiap organisasi juga sibuk banget ya mikirin citra, tapi semakin lama tuh semakin lupa gitu membuat si makna organisasi itu bisa terlihat. Dan karena kan padahal mahasiswa itu cuma pengen ikut dilibatin, bukan hanya sebagai penonton biasa aja. Nah, kalau udah ada rasa kecewa kayak gitu, nggak heran muncul anggapan bahwa ikut organisasi itu cuma buang waktu. Tapi menurut Kang Subhi pribadi nih, gimana? Nah benar juga banyak ya yang bilang mahasiswa bahwasanya yang tidak ikut organisasi ya tentunya kalau ikut organisasi itu ribet kemudian buang-buang waktu gitu. Tapi menurut saya pribadi ya, pandangan saya bukan organisasinya yang membuang-buang waktu. Justru organisasi itu banyak pelajaran-pelajaran yang tidak kita pelajari di
kampus. Contohnya leadership, manajemen waktu, manajemen konflik, kemudian public speaking. Itu kan nilai-nilai plus dari organisasi. Nah, yang mengatakan organisasi itu membuang-buang waktu, tapi dia sendiri yang tidak tahu ketika dia gabung ke organisasi, tujuan organisasi itu untuk buat apa gitu. Contoh kecilnya seperti ini. Misalkan saya suka seni nih, suka nyanyi, suka puisi, sajak, dan lain sebagainya yang berbau seni. Tapi saya ikut organisasi yang mana dampaknya itu kepada sosial masyarakat. Kan ini mempunyai ketimpangan ya antara apa yang saya ingini dan tujuan dari organisasi tersebut. Nah, itu salah satu bahwasanya dia yang membuang-buang waktu. Jadi bukan organisasi itu sendiri. Jadi dia salah ruang, dia salah tempat ikut ke dalam organisasi. Nah, karena dalam organisasi ya banyak nilai-nilai plus ataupun manfaat dari organisasi. Contohnya ketika seseorang mahasiswa yang dulu sering gugup berbicara nih, tetapi kan kalau ikut organisasi ada kegiatan, dilatih ada kegiatan, misalkan seminar apalah itu ya, kesehatan mental, kemudian pendidikan, dia itu dilatih ataupun ada kesempatan untuk berbicara di depan umum. Yang tadinya tidak suka berbicara gugup ya, dengan dipaksanya untuk jadi MC, jadi ada nilai plus gitu ya, dia itu gitu ya, dia tidak gugup. Atau ketika seorang bendahara yang awalnya tidak paham keuangan, belajar mengatur dana publik, transparansi, dan tanggung jawab moral terhadap amanah. Nah, itulah pendidikan nilai, learning by doing gitu, belajar dengan cara melakukan, dengan cara praktek gitu, yang sering hilang dari sistem kuliah formal. Nice, betul banget. Karena banyak ya diantaranya orang-orang yang mungkin belum pernah terjun ke organisasi, mereka tuh banyaknya tuh nggak pernah diniatkan untuk belajar, dan kebanyakan untuk mencari validasi atau eksistensi, sehingga itu yang membuat mereka merasa dirinya capek karena mereka nggak mengetahui makna di balik organisasi tersebut. Nah, padahal ya kalau misal niatnya benar, organisasi itu tempat terbaik buat kita menemukan minat dan juga bakat, bukan tempatnya untuk mengeluh. Nah, kalau begitu berarti penting banget ya Kang, bahwasanya kita harus bisa mengetahui dan paham terkait organisasi mana yang akan kita masuki atau akan kita ikuti. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih, tentang pentingnya Ormawa. Menurut Kang Subhi, sebenarnya seberapa penting sih Ormawa buat mahasiswa? Menurut saya seberapa penting ya Ormawa, yaitu mau BEM, Hima, pokoknya mau Ormawa yang ada di kampus. Ya. Organisasi mahasiswa itu bukan sekedar pelengkap kampus, tapi bagian dari ekosistem pendidikan itu sendiri, Teh Nat sama Teh Hasna. Kalau dalam ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan alam, saya ngetes gitu ya, kalian masih fokus gak gitu, ilmu pengetahuan alam IPA gitu, bahwasanya ekosistem itu adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan dengan komponen tak hidup. Jadi ada timbal balik di sana gitu antara kampus dan Ormawa gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang IPA gitu ya, saya juga lulusan dari ilmu pengetahuan alam gitu ya di MA-nya. Dan sekarang saya linear ya dari IPA ke PAI, cuman mindahin huruf I di depan ke belakang gitu ya. Jadi salah satu jurusan saya linear dari IPA ke PAI. Nah, Ormawa itu miniatur negara kecil. Di sanalah mahasiswa belajar tata kelola kepemimpinan, kebijakan, hingga komunikasi publik. Jadi kalau BEM berfungsi dengan benar, ataupun Hima, ataupun apalah itu Ormawa, dia bisa jadi wadah aspirasi, advokasi, dan inovasi. Namun seringkali Ormawa terjebak dalam rutinitas administratif, sibuk dengan proposal, apalagi surat, terus laporan, tapi lupa substansi perjuangan. Akhirnya mahasiswa melihat BEM bukan sebagai penggerak, tapi sebagai biro kecil gitu ya. Saya akan lebih banyak mencontohkan gitu ya, agar lebih bisa dipahami mungkin dari teman-teman yang tidak suka terhadap organisasi gitu. Jadi ketika mahasiswa protes air di kampus mati, tapi BEM malah fokus membuat seminar nasional, itu gap yang membuat mahasiswa merasa tidak terwakili. Jadi kan urgensi di situ keran yang mati gitu. Ketika dia masuk ke toilet, dia tidak bisa buang air kecil di banjur gitu ya bahasana teh. Tetapi di sisi lain BEM Hima malah mengadakan seminar gitu. Padahal itu masalah yang mungkin bisa dibilang sepele gitu. Tetapi salah dalam bertindaknya gitu. Yang kemudian menjadikan ketidakpercayaan dari mahasiswa terhadap Ormawa itu tersendiri gitu.
menurut saya gitu. Yes. Tapi kadang kan kampus juga ngelihat organisasi itu cuma sebagai pelengkap administrasi, bukan Nah. sebagai mitra dialog antara sesama mahasiswa. Iya, dan jadinya Ormawa itu bisa kita lihat itu sebagai hidup di dua dunia ya, Ya. dunia idealisme dan juga dunia birokrasi. Padahal kan harusnya bisa jadi ruang tumbuh, bukan cuman ruang yang bisa dilakukan sebagai laporan Ya. aja. Betul. Nah, di sini ada pertanyaan nih, Kang, kalau misalkan Ormawa pengen kembali terasa dekat, apakah itu harus dimulai dari kampus yang lebih terbuka atau mungkin dari Ormawanya sendiri yang berubah lebih dulu? Kalau menjawab pertanyaan tersebut ya, kalau dijawab jujur, kedekatan antara Ormawa dan mahasiswa itu gak bisa lahir sepihak gitu ya. Harus ada kesadaran di antara dua komponen tersebut gitu ya, antara mahasiswa dan juga Ormawa. Tapi kalau harus memilih siapa yang mulai duluan, maka jawabannya Ormawa yang harus memulai lebih dulu. Kemudian kenapa gitu ya harus Ormawa yang memulai lebih dulu? Karena Ormawa itu ibarat tangan yang mesti lebih dulu mengulurkan, bukan menunggu untuk digenggam. Kampus bisa saja terbuka seperti universitas terbuka gitu ya. Tapi kalau Ormawanya masih sibuk dengan urusan internal, lupa turun ke mahasiswa biasa, maka tetap saja akan terasa jauh gitu. Tapi di sisi lain, kampus juga punya peran penting. Kampus yang terlalu kaku dan birokratis seringkali bikin ruang gerak Ormawa sempit gitu. Jadi idealnya kampus membuka jalan, kemudian Ormawa yang jalan duluan gitu. Jadi kalau bisa disimpulin, dihematkan gitu ya, keterbukaan kampus adalah pintu, tapi kemuan Ormawa untuk melangkah keluar adalah kuncinya. Tanpa itu pintu selebar apapun tak akan berarti gitu. Ini ketika Nat sama Hasna di dalam rumah gitu ya, kemudian punya tujuannya itu di luar rumah, tapi Nat sama Hasna gak mau ngambil kuncinya gitu. Jadi sebagus apapun tujuan ataupun kemenangan di luar, tetapi kalau tidak ingin membuka pintunya tidak akan terlihat gitu ya. Nah seperti itulah ilustrasinya. Nah, ngomong-ngomong soal perubahan nih Kang, masih relevan gak sih organisasi di era digital sekarang? Organisasi masih relevan di era digital, startup dan komunikasi online gitu ya, komunitas online. Menurut saya masih relevan ya, tapi harus berubah cara mainnya gitu. Kita hidup di era di mana ruang perjuangan berpindah ke dunia digital, serba teknologi ya, canggih teknologi ya ini. Suara mahasiswa kini bisa viral lewat satu video pendek, bukan hanya lewat audiensi dengan rektorat, tapi organisasi jangan alergi dengan perubahan itu. Sebaliknya ia harus beradaptasi. Kalau kita lihat kegiatan kemarin LKM ya, teman-teman maba baru STI 11 April Sumedang, itu kan temanya menjadi pemimpin adaptif di era disrupsi. Nah, kalau kita mengimplementasikan tema tersebut, kita itu harus menjadi pemimpin yang adaptif. Karena pemimpin itu nggak mesti jadi ketua BEM. Teh Nat, Teh Hasna, kalian juga ya, Teh Nat dan Teh Hasna juga kan jadi pemimpin bagi diri kalian masing-masing gitu ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Misalkan contoh kecilnya ketika kita rapat dalam sebuah organisasi, kita sering ada absensi gitu ya. Kemudian absensi tersebut biasanya ditulis dengan pulpen dan kertas di print gitu. Mungkin beberapa step ya untuk bisa kita tanda tangan di atas kertas, harus diedit dulu di laptop, harus di print, kemudian udah di print harus dicoret, ditulis gitu ya. Belum nanti kena air si airnya. Nah, kalau di dalam dunia kita mengimplementasikan atau menyeimbangi perubahan zaman, kita bisa menggunakan absensi online gitu. Kan absensi online gak harus ditanda tangan, gak harus di print. Jadi tinggal share linknya, kemudian kita isi. Nah, itu salah satu kita menyeimbangi teknologi, jadi adaptif gitu. Yes. Tuh. Tapi kenapa ya Kang, setiap perubahan organisasi kampus itu kerasanya gitu ya, semakin hari itu semakin lambat. Padahal kan generasinya itu yang tadi benar ya kata Kang Sugi sudah dikatakan sudah semakin maju. Tapi kenapa setiap mungkin tidak semua kampus ataupun organisasi lainnya, tapi hanya sebagian, yang mana di dalamnya itu masih begitu sangat lambat. Kenapa banyak mahasiswa di luar organisasi merasa tidak merasakan dampak langsung dari program BEM ataupun HIMA itu ya. Masalahnya menurut saya ini bukan sekedar masalah komunikasi gitu. Meskipun banyak ya di organisasi disindir bahwasanya
disinggung, bukan disinggung bahwasanya communication is key gitu ya. Komunikasi adalah kunci gitu. Tapi memang komunikasi yang buruk itu gejala, tapi Teh Nat sama Teh Hasna, itu bukan masalah akar gitu. Masalah akarnya hanya gejala. Akar masalahnya adalah cara berpikir kita yang terlalu top down, terlalu hierarkis. Mahasiswa biasa ditempatkan sebagai penerima informasi, bukan pemberi masukan. Nah, salah satu program dari divisi PSDM ya, kan saya sekarang ini ada PSDM ya, Yes, betul. membuat salah satu program kerja yang luar biasa. Apa namanya teh? Apa namanya teh? Kotak aspirasi. Aspirasi Ya. secara Online. online. Itu kan salah satu bentuk dari menganggap bahwasanya mahasiswa yang di organisasi ataupun mahasiswa biasa itu bisa bersuara gitu. Entah itu terhadap kepemimpinan kita ya, keluarga BEM sekarang, ataupun terhadap kebijakan yang ada di kampus. Nah, itu salah satu dari memanfaatkan atau mengimplementasikan dari kata kita mendengarkan masukan, bukan menerima. Hanya mahasiswa itu hanya pemberi informasi, tetapi pemberi masukan terhadap kita. Nah, padahal kan di era sekarang informasi tidak mengalir dari atas ke bawah lagi ya, tapi menyebar dari segala arah. Jadi dari kanan, kiri, depan, belakang, bahkan ketika kita tidur informasi bisa sampai kepada kita gitu ya. Nah, ini salah satu kemajuan teknologi yang tidak bisa kita bendung gitu ya. Nah, Jadi Ormo itu kayak miniatur kampus aja ya Kang, yang hierarkis banget. Padahal seharusnya menjadi ruang dialog yang setara antara sesama mahasiswa. ya. Setuju sama Teh Hasna, karena kan organisasi itu hidup bukan cuman memberikan banyak jabatan kepada orang-orang tertentu, tapi juga memberikan peran kepada anggota lainnya. Nah, lalu gimana nih Kang? Kan banyak organisasi nih yang sibuk banget sama acara simbolik dan politik jabatan. Menurut Kang Subhi itu gimana? Terkait dengan seremonial dan politik internal nih Kang. Ya, saya akui sih ya, itu adalah penyakit lama yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Kita sering terjebak dalam budaya simbolik, sibuk bikin banner, terus sibuk bahas logo, sibuk menentukan siapa yang duduk di kursi depan, tapi lupa untuk bertanya, apa sih dampak dari acara ini untuk mahasiswa? Manfaatnya apa? Nah, itu benar. Manfaatnya apa sih untuk mahasiswa? Bahkan di beberapa kampus, rapat-rapat bisa berlangsung berjam-jam hanya untuk memutuskan siapa yang jadi MC. Tapi tidak ada waktu untuk membahas bagaimana kegiatan itu bisa mengangkat minat literasi mahasiswa. Contoh nyata ya, pemilihan ketua organisasi bisa lebih panas daripada pemilu nasional. Padahal setelah terpilih semangatnya menurun karena semua energi habis di masa kampanye. Banyak ya organisasi infra gitu ya, eksternal gitu ya, eksternal yang ketika pemilihan ketua ataupun sidang itu sampai melempar kursi. Saya tidak akan sebutkan organisasi apa, mungkin teman-teman juga bisa tahu ya, pasti berseliweran terhadap gadget-gadget kalian tentang informasi yang ketika pemilihan ketua itu sangat antusias sampai melempar kursi gitu. Kursi itu dilempar, benar-benar dilempar. Itu ada videonya secara real gitu ya, saya melihat. Tetapi ketika sudah terpilih menjadi ketua, hilang gitu gairah ataupun keinginan cita-cita untuk merubah organisasi itu kepada hal yang lebih baik lagi itu. Dan ya, kalau bisa kita pikir-pikir lebih dalam lagi ya, politik kampus itu mungkin hampir mirip-mirip lah sama politik nasional. Gimana kalau bisa kita ibaratkan ya, panas di kursi tapi dingin di aksi. Nah, betul, benar. Padahal jabatan itu cuma alat di organisasi ya Kang, bukan tujuannya. Tapi yang paling penting itu semangat dalam pelayanannya. Nah, karena kalau orientasi udah geser ke gengsi, wajar kalau banyak mahasiswa yang memilih untuk menjadi apatis. Kita masuk ke apatisme mahasiswa nih Kang. Gimana sih pandangan Kang Subhi terkait dengan mahasiswa yang memilih untuk menjadi apatis? Jujur saya tidak menyalahkan mereka ya, karena apatisme mahasiswa bukan karena mereka malas, Teh Hasna, tapi karena mereka tidak melihat harapan. Mereka sudah melihat organisasi hanya sebagai ruang yang kaku, penuh formalitas dan minim inovasi. Lalu mereka mencari ruang lain di komunitas kreatif, di startup, di dunia digital, dan itu sah saja menurut saya. Karena generasi sekarang ingin tempat di mana ide bisa langsung dieksekusi.
bukan dibahas di rapat berjam-jam tanpa hasil gitu ya. Tapi masalahnya bukan di mereka, masalahnya di kita, di generasi pengurus yang gagal membuktikan bahwa organisasi bisa adaptif dan menyenangkan gitu. Karena kalau generasi sekarang gitu ya, generasi Gen Z gitu, termasuk saya juga Gen Z ya, strawberry generation gitu ya, strawberry generation itu pengen yang instan. Bahkan di dunia kerja juga saya pernah baca sebuah video dari 1% bahwasanya anak-anak zaman sekarang ya Gen Z gitu ketika kerja itu tidak ingin ribet. Misalkan contoh ketika komputernya lemot, dia lebih mending bawa laptop aja yang agak kencang dari rumahnya. Misalkan wifi-nya lemot, mending catering aja gitu. Jadi si pola pikirnya itu lebih baik mengorbankan apa yang kita punya, tetapi tidak berpikir lebih jauh lagi. Nah itu, tapi tidak mengganggu waktu kita. Jadi lebih cepat gitu, pengen cepat-cepat pulang. Nah ini salah satu problem yang harus kita harus atasi gitu ya. Coba bayangkan nih, kalau organisasi ruangnya terbuka untuk kolaborasi lintas jurusan. Misalnya mengajak anak desain untuk bantu branding acara, anak IT buat sistem informasi kegiatan, anak ekonomi untuk kelola keuangan. Ini baru organisasi yang hidup. Kalau mahasiswa apatis itu bukan tanda mereka gak peduli. Itu tanda mereka kehilangan kepercayaan. Maka tugas kita bukan marah karena mereka diam, tapi mendekat supaya gimana sih mereka mau bicara lagi gitu. Jadi apatisme itu ada dari dua arah ya Kang, baik dari pengurus yang nggak mau terbuka, betul. Dan ada juga dari mahasiswa yang nggak mau terlibat dalam organisasi. Dan mungkin solusinya bukan cuma memaksa si anak biar aktif ya, tapi membuat mereka merasa diterima, merasa dihargai. Karena dengan adanya kolaborasi antara mahasiswa dan juga pengurus itu akan membuat mahasiswa tersebut berpikir bahwasanya wah ternyata organisasi itu seasik ini ya. Dan bahkan keterlibatan itu akan tumbuh dari kedekatan. Betul Nah, sekali. tapi Kang, kalau misalnya mahasiswa itu nggak lagi belajar nilai-nilai lewat organisasi, apakah ada ruang lain yang bisa menggantikan perannya? Saya pikir tidak ada yang bisa sepenuhnya menggantikan organisasi ya. Tidak sepenuhnya bisa menggantikan organisasi. Tapi pola belajar sekarang memang berubah. Banyak mahasiswa belajar kepemimpinan dari proyek sosial, belajar manajemen tim dari komunitas digital, belajar komunikasi dari membuat konten. Tapi bedanya organisasi kampus memberi satu hal yang tidak bisa digantikan, nilai kebersamaan dan tanggung jawab struktural. Jadi dalam organisasi itu tidak benar-benar jadi tidak ada yang sepenuhnya bisa menggantikan organisasi karena dalam organisasi ada beberapa poin yang positif yang benar-benar mempunyai dampak terhadap kita, di antaranya public speaking, kemudian leadership, kepemimpinan, kemudian manajemen waktu, manajemen keuangan. Ini adalah salah satu yang jarang sekali dipelajari di kampus gitu, di kelas gitu. Terkadang apa teori yang kita pelajari dengan praktek di lapangan itu berbeda. Saya pernah baca salah satu teori namanya itu human relation teori gitu, atau dalam bahasa Indonesianya teori hubungan manusia. Itu mengatakan bahwasanya konflik ataupun masalah ataupun problem itu dianggap hal yang positif. Saya ulangi ya, positif. Masalah ataupun problem atau konflik itu dianggap hal yang positif dalam teori tersebut. Bahwasanya ketika bisa mengolah konflik tersebut itu bisa menjadikan bertambah kinerjanya lebih bagus lagi gitu ketika bisa mengolah konflik tersebut. Tapi ketika saya turun di lapangan ya, di organisasi yang saya pernah alami, itu tidak sesuai. Karena apa? Karena masalah, konflik, problem justru itu dianggap yang negatif. Hal-hal yang negatif justru dijauhi. Bagaimana caranya agar konflik, problem tersebut tidak sampai ke dalam organisasi. Nah, ini salah satu yang benar-benar menurut saya tidak bisa digantikan gitu ya dalam nilai-nilai organisasinya. Itu antara teori dan praktek, antara realitas dan ekspektasi. Jadi ekspektasi kita dengan realitas yang ada itu sangat berbeda. Nah itu ya. Jadi adanya komunikasi digital itu lebih cepat dan juga relevan ya Kang, tapi organisasi itu lebih bermakna karena punya nilai pengabdian tersendiri. Ya gitu maksud saya. Dan juga yang perlu disesuaikan itu bukan cara kerjanya, tapi bagaimana cara berpikir yang lebih dalam dan juga empati. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait dengan adaptasi Ormawa agar bisa lebih dekat dengan mahasiswa.
bagaimana menurut Kang Suci supaya organisasi itu gak cuma melekatnya ya bagian organisasinya aja gitu, maksudnya orang-orang yang mengikutinya saja, melainkan kepada keseluruhan mahasiswanya, dan bagaimana caranya supaya lebih berdampak kepada mahasiswa yang mungkin notabene-nya itu jauh atau mungkin apa ya, awam terkait dengan organisasi. Jadi baik, pertama-tama Ormawa harus punya kesadaran baru, kita hidup di era experience gitu ya. Mahasiswa tidak lagi mau ikut kegiatan hanya karena nama besar BEM ataupun HIMA. Mereka ikut karena ingin merasakan sesuatu. Maka jangan hanya buat program yang bagus di proposal, tapi buat pengalaman yang berkesan di lapangan. Misalnya daripada seminar dengan pembicara pejabat gitu ya. Kenapa tidak buat forum kecil dengan alumni yang sukses karena kerja kerasnya sendiri? Atau buka klinik karir sederhana tempat mahasiswa bisa konsultasi CV dan skill interview. Itu hal kecil tapi nyata dan mahasiswa akan merasakannya secara langsung. Yang kedua, gunakan pendekatan data. Banyak organisasi bikin program karena kebiasaan, bukan karena kebutuhan. Padahal kalau kita mau survei sederhana lewat Google Form gitu ya, kita bisa tahu apakah keresahan mahasiswa hari ini, biaya kuliah, tekanan akademik, burnout, atau akses beasiswa. Nah, organisasi yang mendengar dulu baru bergerak akan jauh lebih dipercaya. Jangan lupa membangun narasi positif di media sosial, bukan untuk pencitraan, tapi untuk edukasi. Gunakan media kampus bukan sebagai etalase kegiatan, tapi sebagai ruang belajar publik. Ya. Nah, tapi Kang, masalahnya nih, kampus itu sering menilai organisasi dari seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, bukan seberapa banyak dampak yang diberikan gitu. Nah, iya bener banget Kang. Ya. Makanya kadang Ormawa itu terlalu sibuk membuat laporan pertanggungjawaban dibandingkan dengan laporan perubahan. Karena kan kalau misalkan kita mengetahui orientasinya akan berubah ke makna, ukuran suksesnya juga pasti akan ikut berubah kan Kang. Ya. Ini masuk ke dalam indikator organisasi yang berdampak nih Kang. Ya, siap. Bagi saya indikator paling jujur ya, bukan seberapa besar acaranya, tapi seberapa besar perubahan yang ditimbulkannya. Misalnya kalau setelah organisasi bikin kegiatan literasi, mahasiswa yang sebelumnya tidak suka baca jadi mulai tertarik baca satu buku. Itu dampak ya. Kalau setelah BEM menyuarakan aspirasi soal UKT, kampus mulai membuka ruang dialog dengan mahasiswa, itu dampak. Dampak itu tidak selalu viral, kadang kecil tapi konsisten gitu. Seperti halnya Allah menyukai kita dalam hal ibadah gitu. Kecil tapi konsisten gitu. Dibanding bro langsung besar gitu, tapi hanya sesaat gitu. Kan lebih menyukai yang konsisten. Nah, itu juga kecil tapi konsisten. Indikator lain adalah keberlanjutan. Banyak program selesai di masa jabatan, padahal kalau benar-benar berdampak, program itu hidup terus walau pengurusnya sudah ganti. Jadi kita juga bisa lihat dari tingkat partisipasi ya teman-teman semuanya. Bukan jumlah peserta tapi keterlibatan emosional mereka gitu. Kalau mahasiswa datang ke acara karena merasa ini juga masalah saya nih gitu. Ya, ini juga masalah saya, bukan karena disuruh dosen, berarti organisasi itu sudah hidup di hati mahasiswa gitu. Nah, artinya dampak yang sejati itu kadang tidak terlihat ya Kang, tapi dirasakan oleh mahasiswanya sendiri. Nah, kalau gitu, mungkin reformasi organisasi nggak akan cukup ya dengan aturan saja, tapi juga harus dengan pola pikirnya. Lalu bagaimana Kang terkait dengan reformasi dan juga perubahan pandangan tersebut? Keduanya itu harus jalan bareng ya. Organisasi perlu direformasi dalam sistem, kultur, dan orientasi. Pertama, reformasi sistem. Buat mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel. Laporan keuangan harus dibuka, keputusan harus dijelaskan. Ini era keterbukaan, bukan era kecurigaan gitu ya. Kedua, reformasi budaya. Hilangkan feodalisme struktural. Ketua bukan raja, sekretaris bukan pelayan, semua pengurus adalah pembelajar. Dan yang ketiga, reformasi orientasi dari pencitraan ke dampak nyata. Tapi di sisi lain, mahasiswa juga perlu membuka pandangan. Ini buat mahasiswa-mahasiswa yang lainnya ya. Jangan menilai organisasi hanya dari permukaannya. Kadang yang tampak sepi justru sedang bekerja keras di balik layar. Jadi kalau dua-duanya mau berubah, pengurus yang mau terbuka dan mahasiswanya yang mau percaya, kampus kita akan jadi lebih hidup. Jadi yang kita ada dalam pengurus organisasi dan kalian mahasiswa biasa itu percaya terhadap kami gitu. Nah itu.
Jadi reformasi itu bukan cuma penggantian struktur ya Kang, Ya. tapi adanya juga pergantian dari Nah, budaya. betul itu. Dan budaya juga nggak akan berubah kalau misal orang-orang di dalamnya masih takut buat dikritik. Nah, terakhir nih Kang, pelajaran apa sih yang paling berharga selama Kang Subhi ini aktif di organisasi? Ya, kalau dibicarakan aktif gitu, saya tidak terlalu aktif dalam organisasi ya. Kalau bisa dikatakan ketika MTS, MA, saya itu kuuleun lah bahasa Sunda namanya. Jadi tidak senang dalam organisasi. Saya aktif organisasi itu ketika semester 5, 6, 4, 5, 6, 7 sekarang menjadi ketua BEM. Tapi mungkin organisasi di Kak Natasha, Kak Hasna lebih banyak ya pengalamannya, dan juga kameramen gitu ya, Kang Daus mungkin lebih banyak, dan mahasiswa yang lain yang nonton di sini mungkin lebih banyak daripada pengalaman saya di organisasi. Tapi saya mempunyai beberapa poin penting yang saya dapatkan di organisasi. Saya belajar bahwa memimpin bukan soal posisi, tapi soal siapa yang tetap bertanggung jawab ketika semua orang mulai menyerah. Saya belajar bahwa idealisme itu mudah diucapkan, tapi sulit dijalankan. Seperti halnya jujur gitu ya. Jujur itu mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Wow, indah Saya banget. belajar bahwa teman tidak selalu setuju, tapi yang penting tetap saling menghargai. Dan saya belajar bahwa kadang hasil bukan ukuran keberhasilan. Proseslah yang membentuk kita jadi lebih matang. Di organisasi, saya tidak hanya belajar teori kepemimpinan, tapi juga bagaimana rasanya memimpin orang yang berbeda-beda menghadapi konflik dan tetap menjaga integritas. Itulah mengapa saya percaya organisasi mungkin tidak penting bagi sebagian orang, tapi bagi saya organisasi adalah ruang latihan kehidupan. Nah, kalau melihat kisah saya sebelumnya gitu, saya tidak berani berbicara ataupun gugup di depan orang-orang. Tetapi ketika saya menjabat di organisasi dan dipaksa untuk berbicara di depan masyarakat, di depan orang-orang banyak gitu ya, lebih dari 100 mungkin 200, itu membuat saya menjadi nilai lebih gitu. Saya bisa lebih percaya berbicara di depan orang. Nah, itu yang benar-benar saya rasa gitu ya. Kemudian kebersamaan, kemudian manajemen konflik gitu ya. Karena kan mungkin di kelas diajari tentang bimbingan konseling gitu. Tetapi kan sedikit sekali gitu. Bimbingan konseling itu bisa saya rasakan dampaknya di kehidupan nyata, karena itu lebih kepada bukan formalitas, lebih kepada komponen yang ada di sekolah gitu. Kalau ini benar-benar terasa dampak di kehidupan saya gitu, mau di rumah, mau di luar, mau di sekolah, di masyarakat, nah itu benar-benar terasa dampaknya gitu kan, menurut saya gitu. Jadi ini boleh banget ya buat teman-teman semuanya, saya bersikap objektif gitu ya. Jadi tidak apa yang saya ucapkan dari mulut saya itu tidak harus kalian percayai. Jadi bisa dibantah oleh Kak Nat atau Kak Hasna gitu. Dan juga oleh teman-teman mahasiswa sekalian bisa ditulis di kolom komentar gitu ya. Kalau tidak sependapat dengan saya orangnya sangat terbuka gitu ya, menerima kritik dan saran. Nanti kita bisa mungkin diskusi secara offline ketika teman-teman semuanya ingin diskusi secara offline ataupun dialog gitu. Wow, indah banget ya Kang. Jadi organisasi itu nggak cuma soal jabatan, tapi soal betul. gimana kita itu bisa tumbuh menjadi manusia yang lebih matang lagi. Dan justru disitulah letak asiknya atau letak nilai sejatinya ketika kita bisa belajar melayani tanpa rasa pamrih. Wah, seru banget ya hari ini obrolan kita yang sangat-sangat amat berat ya. Bisa dibilang penuh daging ya. Dan dari sini kita sudah belajar bahwa organisasi itu bukan hilang maknanya, akan tetapi seringkali kita lupa untuk bisa memaknainya. Betul, selama masih ada mahasiswa yang mau belajar, terbuka dan juga peduli, organisasi itu selalu mempunyai tempatnya. Organisasi itu bukan soal struktur, tapi tentang manusia di dalamnya. Kalau orangnya mau berubah, organisasinya juga harus akan hidup kembali. Terima kasih banyak kepada Kang Subhi. Tapi sebelumnya boleh nggak ngasih kata-kata di akhir gitu ya, tentang Ormawa yang akhirannya I gitu ya. Ormawa melatih empati, mengasah nalar dan hati, menumbuhkan nyali agar mahasiswa tak mati dalam sunyi. Kemudian kalau akhirannya A, tanpa Ormawa kampus bisa saja jaya, tapi jiwa mahasiswanya hampa, pikirannya tertutup maya dan semangatnya tiada makna. Dalam banget. Oke. Terima kasih banyak kepada Kang sama-sama. Subhi udah nemenin kita di podcast Asik BPSTAI hari ini. Dan terima kasih juga buat semua pendengar yang sudah mendengarkan dan stay sampai akhir. Jangan lupa, berorganisasi itu bukan tentang banyaknya kegiatan, tapi tentang seberapa dalam kita belajar dari prosesnya.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.